Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda mengaku dipukul orang tidak dikenal saat menjalankan sholat. Warga di Samarinda diingatkan lebih berhati-hati pasca hilangnya El Nino. Erick Thohir memastikan tidak semua pemain timnas bisa bergabung saat melawan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda memprediksi musim panas akan tiba awal Juni dan berlangsung hingga Agustus 2024. Jika beberapa hari terakhir curah hujan disertai angin kencang terjadi, itu karena daerah ini sejatinya sudah masuk musim hujan sejak 3 bulan lalu. Prakirawan BMKG Muhammad Zaki Ramdhani menyebut, curah hujan tinggi disertai angin kencang ini berlangsung hingga sepekan ke depan. Setelahnya, Samarinda kembali memasuki musim panas. Terkait cuaca panas sepanjang musim hujan dari mulai Maret, Mei hingga Juni 2024, Muhammad Zaki menyebut hal itu dipengaruhi El Nino. Monitoring dinamika atmosfer itu tanggal 20 atau mungkin tanggal dasarian 2 bulan Mei itu El Nino sudah diperkirakan dalam kondisi yang netral. Oleh karena itu, karena pengaruh dari El Nino itu sudah habis, jadi untuk curah hujan itu sudah meningkat kembali ke arah normal. Gitu. Oke, meningkat ke arah normal ya. Nah, kalau curah hujan yang berapa hari ini terjadi, ini berapa intensitasnya atau ukurannya seperti apa? Kalau untuk berapa hari terakhir ya, ini kalau untuk di Samarinda secara khususnya itu mungkin terjadi secara merata ke seluruh kota, tetapi untuk intensitasnya sendiri itu tidak terlalu tinggi, jadi masih dalam batas normal. Masih batas normal ya. Nah, jadi untuk peralihan ini akan terjadi di bulan Juni ya? Juni, Juli, Agustus menuju ke musim kemarau. Musim kemarau. Ya. Warga diminta lebih waspada karena potensi hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bersama rombongan penjabat Gubernur Kalimantan Timur mendatangi salah satu lokasi banjir parah di Kabupaten Mahakam Ulu. Setelahnya, ia menggelar rapat evaluasi terkait penanganan hingga antisipasi ke depan. Kegiatan tersebut digelar di ruang VVIP Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Akmal Malik memastikan upaya meringankan korban banjir sudah dilakukan oleh tim gabungan, termasuk memasok kebutuhan hidup dasar. Saat banjir mulai surut, petugas PLN juga bergerak cepat agar aliran listrik ke beberapa desa yang terendam kembali normal. Mengantisipasi kerusakan mesin akibat rendaman banjir, mereka juga telah menambah pasokan dari 350 kW menjadi 700 kW. Ini untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, alhamdulillah sudah terpenuhi. Listrik di 3 titik yang kemarin hampir banyak padam, di Ujung Bila, kemudian di Datang Bila, kemudian di Long Iram, 100% sudah nyala. Bahkan untuk di Ujung Bila sekarang ini kita lagi melakukan penggantian, meningkatkan kapasitas tenaga listrik yang selama ini cuma 350
kilowatt sekarang menjadi 700 kilowatt. Prosesnya sekarang lagi menggerakkan mesin dan itu tidak mudah ya koordinasikan karena informasi awal yang kami terima ya justru penyebab banjir itu adalah debit air dari Sungai Bok yang sangat besar. Diketahui banjir akibat kiriman dari hulu Sungai Mahakam ini merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Besarnya luapan menyebabkan banjir meluas hingga ke Kutai Barat. Akibat musibah ini aktivitas ribuan warga terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Wali Kota Andi Harun hadiri pelantikan panitia pemungutan suara Kota Samarinda. Total 177 anggota yang dilantik. Mereka ini berasal dari 59 kelurahan. Andi Harun menyebut tugas PPS tidak mudah. Mereka harus bisa menjaga wibawa agar penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Untuk itulah ia meminta seluruh anggota PPS agar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi netralitas. Muhammad Rizki, Kelurahan Sangkotek, Kelurahan Simpang 3, Gina Faisal Nur Anaman, Muhammad Robi, Rika Nurdianita. Hari ini saya diundang oleh Pak Ketua KPU untuk menghadiri pelantikan anggota PPS sebagai bagian dari komponen penyelenggara pemilu kada, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Dan ya kebetulan hari ini pagi tadi baru pulang dari Bali dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa hadir membersamai pengukuhan dan penandatanganan fakta integritas anggota PPS Kota Samarinda. Sementara Ketua KPU Samarinda menyebut PPS yang baru dilantik harus segera bekerja. Di langkah awal mereka akan mengikuti bimbingan teknis, selanjutnya pemutakhiran data pemilih. Terpenting adalah melakukan verifikasi faktual terkait dukungan calon perseorangan. Setelah pelantikan ini bukan tidak lantas diem gitu kan. Kami juga sudah mengagenda beberapa hal. Yang pertama soal bimbingan teknis terkait dengan agenda-agenda tahapan yang sudah harus berjalan. Yang pertama itu awal bulan nanti adalah untuk pemutakhiran data pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terkait dengan dukungan calon perseorangan. Untuk wilayah Samarinda, PPS akan menghadapi dua agenda sekaligus, yakni pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.